Arga duduk memeluk lututnya di bawah jembatan layang yang retak dan berlumut. Angin sore berembus dingin, membawa bau asap kendaraan dan debu kota yang tak pernah tidur. Perutnya kosong sejak pagi, tapi rasa lapar itu sudah lama kalah oleh perasaan yang lebih menyakitkan. Rindu. Sudah hampir setahun sejak ibunya, Murni, meninggal dunia. Bagi dunia, Murni hanyalah seorang perempuan miskin penjual gorengan. Tapi bagi Arga, ibunya adalah seluruh semesta. Tempat pulang, tempat mengadu, tempat semua rasa aman bermula. Kini, semua itu tinggal kenangan. Arga menatap telapak tangannya yang kecil dan kotor. Ada bekas luka lama di sana. Luka yang muncul saat ia berlari ke rumah sakit, hari ketika ibunya terbaring lemah di ranjang berderit. Ia masih ingat jelas bau obat, suara mesin berdetak, dan wajah ibunya yang pucat tapi tetap tersenyum. "Arga, jangan takut ya," kata Murni waktu itu. Suaranya serak. "Ibu cuma istirahat sebentar." Kebohongan paling lembut yang pernah Arga dengar. Ibunya tak pernah bangun lagi. Sejak hari pemakaman, hidup Arga berubah drastis. Rumah kontrakan kecil yang dulu mereka tinggali tak lagi bisa ia tempati. Tak ada saudara yang mau menampung. Tak ada tetangga yang sanggup membantu lama-lama. Akhirnya, Arga hidup di jalan. Ia mengamen di lampu merah, memungut botol bekas, kadang membantu pedagang mengangkat barang demi sepiring nasi. Malam hari, ia tidur berpindah-pindah, di musola, emperan toko, atau di bawah jembatan seperti hari ini. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah dingin, lapar, atau kerasnya dunia. Yang paling menyakitkan adalah saat ia melihat anak lain dipeluk ibunya. Setiap kali itu terjadi, dada Arga terasa diremas. "Ibu, Arga kangen," bisiknya pelan, menahan air mata agar tak jatuh. Sore itu hujan turun tiba-tiba. Rintik kecil berubah deras, memaksa orang-orang berlarian mencari perlindungan. Arga bangkit, menenteng gitar kecilnya yang sudah retak di beberapa bagian. Ia berlari tanpa arah hingga tak sengaja menabrak seseorang. "Hei, hati-hati." Tubuh Arga terpental dan jatuh ke aspal basah. Gitarnya terlempar, talinya putus. Arga panik. Itu satu-satunya benda berharga yang ia miliki. Maaf Pak," ucapnya cepat, menunduk dalam-dalam sambil memungut gitar. Pria yang ia tabrak berdiri diam. Jasnya basah, tapi wajahnya tidak menunjukkan kemarahan. Justru keterkejutan. Pria itu bernama Surya Wijaya, salah satu pengusaha terkaya di negeri ini. Namun saat itu, semua gelar dan kekayaan tak berarti apa-apa, karena ada sesuatu di hadapannya yang membuat nafasnya tercekat. Mata bocah itu. Mata Arga. Mata itu terlalu ia kenal. Surya Wijaya menatap Arga lama, terlalu lama untuk ukuran orang asing. Ada rasa asing sekaligus familiar yang menyusup ke dadanya, seperti kenangan lama yang tiba-tiba dipaksa bangkit. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Surya akhirnya. Arga mengangguk cepat. "Iya Pak, saya nggak kenapa-kenapa." Suara bocah itu pelan, sopan, tapi ada kekelahan yang tak seharusnya dimiliki anak seusianya. Surya menoleh ke gitar yang rusak. "Itu milikmu?" "Iya Pak, buat ngamen," jawab Arga jujur. Hujan makin deras. Orang-orang berlalu lalang, tak peduli pada dua sosok dari dunia yang sangat berbeda itu. "Sudah makan?" tanya Surya, tanpa tahu kenapa pertanyaan itu keluar begitu saja. Arga terdiam sesaat. Ia ragu, lalu menggeleng pelan. "Belum, Pak." Jawaban sederhana itu menghantam hati Surya lebih keras dari apapun. "Kalau begitu, ikut saya. Kita cari tempat hangat." Arga ragu. Ia terbiasa dicurigai, diusir, dianggap pengganggu. Namun sorot mata pria ini berbeda. Tidak merendahkan, tidak mengasihani secara berlebihan. Dengan langkah kecil, Arga mengangguk. Mereka masuk ke sebuah restoran kecil yang masih buka. Bukan restoran mewah, tapi bersih dan hangat. Arga duduk kaku, takut mengotori kursi. Saat makanan datang, Arga menatapnya lama.
Nasi putih mengepul, ayam goreng renyah dan semangkuk sup hangat. "Silahkan," kata Surya. Arga makan perlahan, seperti takut makanan itu akan hilang jika ia berteru-buru. Sesekali ia menatap Surya, lalu kembali menunduk. Surya memperhatikannya diam-diam. Cara bocah itu makan, cara ia menyekap mulut dengan punggung tangan, cara ia tersenyum kecil ketika suapan pertama masuk ke mulutnya. Senyum itu. Jantung Surya berdebar keras. Senyum itu sama persis dengan senyum seorang perempuan yang pernah ia cintai berpuluh tahun yang lalu. Seorang perempuan bernama Murni. Mustahil, pikir Surya, mustahil. Namun semakin ia menatap Arga, semakin kuat perasaan itu menekan dadanya. "Kamu tinggal di mana?" tanya Surya, suaranya sedikit bergetar. "Nggak punya rumah, Pak." Surya menelan ludah. "Orang tuamu?" Arga menggenggam sendoknya kerat. "Ayah saya nggak tahu siapa. Ibu saya sudah meninggal." Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghancurkan. "Namanya siapa?" tanya Surya hampir berbisik. Arga mengangkat wajahnya. "Ibu saya namanya Murni." Detik itu juga, dunia Surya Wijaya runtuh tanpa suara. Tangannya gemetar, nafasnya terasa berat. Nama itu, nama yang ia kubur dalam-dalam bersama penyesalan masa lalu, kini terucap dari bibir seorang anak miskin di hadapannya. Seorang anak yang wajah dan senyumnya terlalu mirip untuk diabaikan. Surya memejamkan mata. Tanpa ia sadari, air mata jatuh. Dan Arga hanya menatapnya bingung, tak tahu bahwa hidupnya baru saja berada di ambang perubahan besar. Hujan masih turun ketika Surya Wijaya duduk kaku di kursinya. Di hadapannya, Arga terus makan tanpa mengetahui badai apa yang sedang berkecamuk di dalam dada pria itu. Nama Murni terus bergema di kepala Surya, seperti gema langkah di lorong panjang kenangan yang selama ini ia kunci rapat. Murni, nama yang ia coba lupakan, nama yang ia sesali setiap malam, nama perempuan yang pernah ia tinggalkan demi ambisi dan kekayaan. Surya mengusap wajahnya, berusaha menenangkan napas. Ia tidak boleh gegabah. Bisa jadi ini hanya kebetulan. Di negeri sebesar ini tentu ada banyak perempuan bernama Murni. Dan bocah ini mungkin hanya mirip, hanya kebetulan belaka. Namun hatinya tidak setuju. "Arga?" Surya memanggil pelan. "Iya, Pak." "Kapan ibumu meninggal?" Sendok Arga berhenti di udara. Tatapannya menurun. "Setahun lalu, Pak. Waktu musim hujan juga." Ada sesuatu dalam nada suara itu. Tidak berlebihan, tidak dramatis. Justru itulah yang membuat Surya semakin tercekik. Anak ini sudah terlalu sering menjawab pertanyaan menyakitkan itu. "Karena sakit apa?" tanya Surya lagi. Kali ini lebih hati-hati. "Ibu sering pusing dan sesak, tapi kami nggak punya uang buat berobat," jawab Arga jujur. "Ibu bilang nggak apa-apa, katanya cuma capek." Surya menggenggam tangannya di bawah meja. Murni dulu juga begitu, tidak pernah mengeluh. Selalu mengatakan semuanya baik-baik saja, bahkan ketika tubuhnya jelas tak sanggup lagi. "Kamu biasanya tinggal berdua saja dengan ibumu?" tanya Surya. Arga mengangguk. "Sejak saya kecil." "Tidak pernah ada ayah?" Arga menggeleng pelan. "Ibu nggak pernah cerita. Katanya ayah saya orang baik, tapi sudah jauh." Kalimat itu menghantam Surya tepat di dada. Orang baik? Sudah jauh. Ia memang pergi terlalu jauh. Malam semakin larut. Restoran mulai sepi. Surya melirik jam tangannya, lalu kembali menatap Arga. Bocah itu mulai menguap, matanya berat tapi berusaha tetap sopan. "Kamu biasanya tidur di mana?" tanya Surya. "Di mana saja, Pak. Kadang di masjid, kadang di bawah jembatan," jawab Arga apa adanya. Surya menghela napas panjang. Keputusan itu akhirnya muncul, bukan dari logika, tapi dari hati yang sudah terlalu lama mati rasa. "Malam ini, ikut saya," katanya tegas tapi lembut. "Kamu tidak boleh tidur di luar saat hujan begini." Arga terdiam.
"Kemana, Pak?" "Ke rumah saya." Arga membelalak mata. "Rumah Bapak?" "Iya." "Tapi saya kotor. Saya anak jalanan," ucap Arga pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Surya menatapnya lurus. "Dan kamu juga seorang anak yang berhak merasa aman." Kalimat itu membuat dada Arga menghangat. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Perlahan, ia mengangguk. Mobil Surya melaju menembus hujan. Arga duduk kaku di kursi belakang, takut menyentuh apapun. Ia belum pernah naik mobil semewah ini. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang dari balik jendela. "Pak," Arga memberanikan diri bertanya. "Bapak kenapa baik sama saya?" Surya terdiam beberapa detik. "Karena kadang Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang untuk mengingatkan hal yang pernah kita lupakan." Arga tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Mobil berhenti di sebuah rumah besar berpagar tinggi. Arga menelan ludah. Ia merasa seperti masuk ke dunia lain. Di dalam, seorang asisten rumah tangga terkejut melihat Surya membawa seorang bocah lusuh. "Siapkan kamar tamu dan pakaian bersih anak-anak," kata Surya singkat. Arga mandi air hangat malam itu. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tidak merasa kedinginan. Setelah berganti pakaian, ia duduk di ranjang empuk, memandangi langit-langit kamar. Hatinya campur aduk. Bahagia, takut, bingung. "Bu, Arga di tempat aneh, tapi rasanya hangat," bis-bis Arga. Sementara itu, di ruang kerja, Surya Wijaya duduk sendirian. Ia membuka laci yang sudah lama tak tersentuh. Di dalamnya, sebuah foto lama. Seorang perempuan muda tersenyum sederhana, mengenakan baju lusuh berdiri di depan gerobak gorengan. Murni. Surya menatap foto itu lama, lalu membandingkannya dengan wajah Arga dalam ingatannya. Tidak mungkin, tapi juga tidak mungkin kebetulan. Tangannya gemetar saat ia mengambil ponsel. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, meskipun hatinya takut akan jawabannya. "Besok pagi," katanya pada dirinya sendiri, "aku harus tahu kebenarannya." Malam itu, Arga tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat ibunya, Murni, berdiri di tempat yang terang. Wajahnya tidak pucat seperti di rumah sakit dulu, melainkan sehat dan tersenyum. "Arga," panggil ibunya lembut. "Ibu?" tanya Arga, lalu berlari dan memeluknya erat. "Ibu kemana saja? Arga capek." Murni mengusap rambutnya. "Ibu selalu ada. Jangan takut. Kamu sedang menuju jalan yang benar." "Orang baik itu siapa, Bu?" tanya Arga. Murni tersenyum lebih lebar. "Dia yang dulu pergi, sekarang kembali." Arga terbangun dengan air mata di pipinya. Entah kenapa, hatinya terasa lebih tenang. Dan di kamar lain, Surya Wijaya duduk menatap jendela dengan satu pikiran yang sama. Jika anak itu benar darah dagingnya, maka dosanya terlalu besar untuk diabaikan, dan waktunya untuk menebus segalanya mungkin sudah sangat terlambat. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menyusup melalui celah tirai kamar. Arga terbangun perlahan. Sempat terdiam beberapa detik karena lupa di mana ia berada. Ranjang empuk, aroma sabun bersih, dan udara sejuk dari pendingin ruangan terasa asing baginya. Biasanya, ia terbangun karena dingin atau suara kendaraan. Hari ini, ia terbangun karena rasa aman. Arga duduk, mengusap wajahnya, lalu tersenyum kecil. "Bu, Arga mimpi ibu," bisiknya. Entah mengapa, mimpi itu terasa begitu nyata, seolah ibunya benar-benar datang untuk menenangkannya. Ketika pintu kamar diketuk, Arga tersentak. "Masuk," katanya ragu. Seorang asisten rumah tangga masuk sambil tersenyum ramah. "Selamat pagi, Nak Arga. Sarapan sudah siap?" Arga mengangguk cepat. Ia merapikan selimut, lalu mengikuti wanita itu ke ruang makan. Meja panjang itu dipenuhi makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia duduk perlahan, takut melakukan kesalahan. Tak lama kemudian, Surya Wijaya muncul. Pakaian paginya rapi, tapi wajahnya terlihat lelah. Matanya sedikit sembab,
seolah semalaman tidak tidur. "Selamat pagi," kata Surya. "Pagi, Pak," jawab Arga sopan. Mereka makan dalam diam. Namun bagi Surya, setiap gerakan Arga terasa menampar kenangan lama. Cara bocah itu memotong makanan, kebiasaan menunduk sebelum bicara, semuanya terlalu mirip dengan Murni. "Arga," Surya akhirnya membuka suara. "Kamu ingat cerita ibumu tentang masa lalu?" Arga mengangkat wajahnya. "Sedikit, Pak." "Ceritakan pada saya." Arga menelan ludah. "Ibu bilang, dulu ibu pernah bekerja di kota besar. Terus ibu berhenti dan pulang kampung. Ibu nggak pernah cerita banyak." Surya menatap piringnya. Kota besar. Waktu itu Murni bekerja sebagai penjual makanan di dekat kantor lamanya. "Apakah ibumu pernah menyebut nama seseorang?" tanya Surya pelan. Arga berpikir sejenak. "Pernah, sekali. Tapi ibu langsung diam. Nama itu... Surya membeku. "Surya," lanjut Arga. Sendok di tangan Surya terlepas, jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Arga terkejut. "Maaf, Pak, saya salah ya?" Surya menutup mata. Dadanya sesak. Tak ada lagi ruang untuk kebetulan. "Tidak," katanya akhirnya. "Kamu tidak salah." Setelah sarapan, Surya mengajak Arga berjalan-jalan di taman belakang rumah. Angin pagi berembus lembut, daun-daun berkilau oleh sisa embun. "Kamu rindu ibumu?" tanya Surya. Arga mengangguk tanpa ragu. "Setiap hari." "Kalau ibumu masih hidup, apa yang ingin kamu katakan padanya?" Arga terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Saya mau bilang, saya nggak marah sama ibu. Saya bahagia punya ibu seperti dia." Kalimat itu menusuk Surya lebih dalam daripada pisau manapun. Murni pasti juga merasa bersalah, sama seperti dirinya sekarang. Di kantor siang itu, Surya memerintahkan asistennya untuk menyelidiki masa lalu Murni. Dokumen lama, alamat kontrakan, rumah sakit, semua harus dicari. Ia duduk di ruangannya menatap kota dari balik kaca tinggi. Selama puluhan tahun, ia membangun kerajaan bisnis, tapi mengabaikan satu tanggung jawab terpenting dalam hidupnya. "Jika benar dia anakku, apa aku pantas dipanggil ayah?" gumamnya. Sore hari, Arga duduk di ruang keluarga memandangi foto-foto di dinding. Foto Surya menerima penghargaan, foto gedung-gedung tinggi, foto pria itu tersenyum formal di berbagai acara. Ia berhenti di satu foto lama. Foto Surya muda, berdiri di samping seorang perempuan sederhana. Perempuan itu tersenyum lembut. "Ibu," bisik Arga. Napasnya tersekat. Tangannya gemetar menyentuh bingkai foto. Surya yang berdiri di belakangnya terdiam. Tak ada lagi yang bisa ia sangkal. "Itu ibumu," kata Surya lirih. Arga menoleh. Matanya berkaca-kaca. "Kenapa ibu ada di sini, Pak?" Surya menelan ludah. "Karena dulu, ibu dan saya saling mengenal." "Kenal?" tanya Arga. "Lebih dari itu," jawab Surya jujur. "Kami pernah saling mencintai." Kata itu menggema di kepala Arga. Cinta. Ibunya pernah dicintai. "Terus, kenapa ibu sendirian?" tanya Arga polos. Surya memejamkan mata. "Karena saya pergi." Arga tidak marah. Ia hanya terlihat bingung dan sedih. "Kalau begitu," Arga berkata pelan, "ibu pasti sering menangis." Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanan terakhir Surya. Ia berlutut, menutup wajahnya. Maafkan aku Murni." Arga mendekat ragu-ragu, lalu meletakkan tangan Surya di bahu Surya. Sentuhan kecil itu terasa sebagai penghakiman sekaligus pengampunan. "Kalau ibu masih ada," kata Arga lirih, "ibu pasti mau bapak bahagia juga." Surya menatap Arga dengan mata basah. Saat itu, ia tahu, apapun hasil tes nanti, ia tak akan membiarkan bocah ini kembali ke jalan. Dan di langit sore, awan bergerak perlahan seolah masa lalu sedang memberi jalan bagi kebenaran yang tak bisa dihindari lagi. Malam turun perlahan di rumah besar Surya Wijaya, membawa keheningan yang terasa berat. Lampu-lampu menyala satu persatu,
namun tak satu pun mampu menghangatkan perasaan yang kini memenuhi dada Surya. Ia duduk sendirian di ruang kerja, menatap selembar kertas di atas meja. Di sana tertulis alamat rumah sakit kecil tempat Murni mengembuskan nafas terakhir. Tanggalnya, jamnya, semua detail yang selama ini tak pernah ia ketahui, dan kini menghantamnya tanpa ampun. Sementara itu di kamar tamu, Arga duduk memeluk lutut di atas ranjang. Pikirannya penuh dengan potongan-potongan kenangan yang tiba-tiba terasa saling terhubung. Foto ibunya di rumah ini, nama Surya yang pernah disebut ibunya, tatapan pria itu yang selalu terlihat menahan tangis setiap kali memandangnya. "Bu, sebenarnya siapa Bapak Surya?" bisiknya pelan. Jawabannya terasa mengambang di udara, belum berani ia terima sepenuhnya. Surya akhirnya berdiri. Ia menarik nafas panjang, lalu melangkah menuju kamar Arga. Setiap langkah terasa berat, seperti ia sedang berjalan menuju pengadilan paling jujur dalam hidupnya sendiri. Ketukan pelan terdengar di pintu. "Arga, boleh Bapak masuk?" "Iya, Pak." Surya masuk dan duduk di kursi, berhadapan dengan Arga. Untuk sesaat, tak ada kata yang keluar, hanya dua pasang mata yang saling menatap, masing-masing menyimpan ketakutan yang berbeda. "Arga," Surya memulai, suaranya rendah, "apapun yang Bapak katakan nanti, kamu berhak marah. Kamu berhak membenci." Arga menggeleng cepat. "Saya nggak marah, Pak." "Belum tentu setelah kamu dengar semuanya," jawab Surya pahit. Ia mengusap wajahnya, lalu berkata perlahan seolah membuka luka lama. "Bertahun-tahun lalu, Bapak mengenal ibumu. Kami saling mencintai. Tapi Bapak pengecut. Bapak memilih karir, meninggalkan ibumu tanpa penjelasan." Arga terdiam, tangannya menggenggam di atas selimut. "Bapak tidak tahu bahwa ibumu mengandung," lanjut Surya, suara mulai bergetar. "Bapak pergi tanpa pernah menoleh ke belakang." Air mata jatuh di pipi Arga, namun ia tetap diam, memaksa dirinya mendengar sampai akhir. "Jika Bapak tahu, Bapak tidak akan pergi," kata Surya, meski ia sendiri ragu, apakah itu sepenuhnya benar. Arga mengangkat wajahnya. "Ibu pernah bilang, ayah saya orang baik. Saya sering bingung kenapa orang baik bisa pergi." Pertanyaan itu tak membutuhkan jawaban. Ia adalah vonis. Malam itu Arga tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, mencoba memahami satu kenyataan besar. Mungkin pria yang selama ini menemaninya adalah ayah yang tak pernah ia kenal. Ia teringat ibunya yang sering terdiam menatap kosong, terutama saat hujan turun. Saat itu ia mengira ibunya hanya lelah. Kini ia mengerti, ibunya sedang menahan rindu dan luka. Sementara di kamar lain, Surya memegang sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, surat lama yang belum pernah ia buka ulang selama bertahun-tahun. Surat yang ditulis Murni, namun tak pernah sampai ke tangannya. Ia membacanya dengan tangan gemetar. "Surya, jika suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah tak ada. Aku tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu pernah sangat berarti bagiku." Air mata Surya jatuh membasahi kertas. Keesokan harinya, Surya mengajak Arga ke rumah sakit kecil di pinggir kota. Tempat itu sederhana, jauh dari kesan mewah yang biasa ia kunjungi. "Kenapa kita ke sini, Pak?" tanya Arga. "Tempat ini tempat ibumu pergi," jawab Surya lirih. Mereka berdiri di lorong yang sunyi. Surya menatap ruangan bernomor kusam itu. "Di sini ibumu menunggu sampai akhir. Sendirian." Arga menutup mulutnya, menahan isak. Ia membayangkan ibunya memanggil namanya di ruangan sepi ini. "Maafkan aku," bisik Surya, bukan pada Arga, melainkan pada masa lalu. Di depan rumah sakit itu, Surya akhirnya berkata, "Arga, Bapak ingin memastikan satu hal. Bapak akan melakukan tes untuk tahu kebenarannya." Arga menatapnya. "Kalau hasilnya bukan?" Surya menghela nafas. "Maka,
Bapak tetap bertanggung jawab, karena apapun hasilnya, kamu tetap anak yang Tuhan titipkan untuk Bapak. Jawaban itu membuat Arga menangis, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi dunia. Angin berhembus pelan, seolah membawa suara lembut yang hanya bisa didengar oleh hati. Murni tidak pernah meminta balasan, ia hanya ingin anaknya dicintai. Dan di titik inilah, kebenaran tinggal selangkah lagi untuk sepenuhnya terungkap, dengan konsekuensi yang tak akan bisa ditarik kembali. Pagi itu terasa sunyi, meski matahari bersinar cerah. Arga duduk di kursi tunggu sebuah laboratorium medis. Kedua kakinya menggantung tak menyentuh lantai. Tangannya saling menggenggam, dingin oleh kecemasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di sampingnya, Surya Wijaya duduk tegap, namun wajahnya menampakkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Pria yang biasa menghadapi rapat miliaran rupiah tanpa berkedip, kini gemetar hanya karena selembar hasil tes. Tak satu pun dari mereka berbicara. Kata-kata terasa terlalu berat. Arga menatap lantai putih mengkilap, lalu berbisik. "Pak?" Surya menoleh. "Iya? Kalau nanti hasilnya benar, Bapak bakal marah sama ibu saya." Pertanyaan itu menusuk jauh lebih dalam dari yang Surya bayangkan. "Tidak," jawab Surya tegas. "Bapak justru berterima kasih padanya." Arga mengangguk pelan. Ia menunduk lagi, menahan perasaan yang berputar-putar di dadanya. Ia takut berharap. Terlalu sering harapan membuatnya kecewa. Waktu berjalan lambat. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Hingga akhirnya seorang perawat memanggil nama Surya. Surya berdiri. Tangannya gemetar saat menerima amplop putih itu. Mau dibuka sekarang, Pak?" tanya Arga lirih. Surya menatap bocah itu lama. "Kamu siap?" Arga mengangguk, meski matanya berkaca-kaca. Mereka duduk kembali. Surya membuka amplop itu perlahan. Matanya membaca baris demi baris, lalu berhenti. Wajahnya memucat. Arga menahan nafas. Air mata jatuh dari mata Surya. "Arga, kamu anakku." Dunia Arga seolah berhenti berputar. "Anakku." Kata itu menggema keras di kepalanya. Dadanya sesak, nafasnya tercekak. Ia menatap Surya, mencari kebohongan, tapi yang ia temukan hanya penyesalan dan cinta yang terlambat. "Jadi, ibu nggak bohong," gumam Arga pelan. Surya berlutut di hadapan Arga, mengabaikan tatapan orang-orang. "Maafkan ayah," katanya terisak. "Maafkan ayah yang terlalu bodoh untuk ada saat kamu dan ibumu membutuhkan." Arga tak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, lalu memeluk Surya. Pelukan itu canggung, singkat, tapi penuh makna. "Ayah, jangan pergi lagi," ucap Arga. Surya memejamkan mata. Tidak akan pernah." Malam itu Arga tertidur dengan perasaan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di antara mimpi dan sadar, ia melihat ibunya lagi. Murni tersenyum lembut. "Ibu bilang apa?" Arga tersenyum sambil menangis. "Ibu benar. Sekarang kamu tidak sendiri," kata Murni. Ibu tenang. Saat Arga terbangun, pipinya basah oleh air mata, tapi hatinya terasa ringan. Hari-hari berikutnya penuh perubahan. Arga mulai sekolah. Seragam barunya masih terasa kaku, tapi ia memakainya dengan bangga. Surya mengantarnya sendiri setiap pagi. Namun tak semua orang menerima kehadiran Arga dengan hangat. Beberapa kerabat Surya mulai berbisik. Anak dari masa lalu, anak dari perempuan miskin, ancaman bagi warisan. Surya mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, ia berdiri melawan mereka. "Jika ada yang tidak menerima anak saya, silahkan keluar dari hidup saya." Arga mendengar kalimat itu dari balik pintu. Dadanya hangat.
Ia tidak lagi merasa tak diinginkan. Suatu sore, Arga berdiri di depan makam ibunya, ditemani Surya. Ia meletakkan bunga sederhana. "Bu," katanya pelan, "Arga punya ayah sekarang." Surya berdiri di belakangnya, menunduk penuh hormat. "Terima kasih sudah menjaga anakku," bisik Surya pada nisan itu. "Maaf, aku datang terlambat." Angin berhembus lembut. Daun-daun bergerak pelan, seolah menjawab. Arga menggenggam tangan Surya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa hampa di depan makam ibunya. Namun di kejauhan, bayang-bayang masalah mulai bergerak. Masa lalu yang belum sepenuhnya selesai, dan dunia Surya yang penuh intrik, siap menguji janji yang baru saja terucap. Dalam hitungan minggu, ia berpindah dari tidur di bawah jembatan ke kamar luas dengan jendela besar. Dari perut kosong menjadi meja makan yang selalu terisi. Dari bocah yang tak diperhatikan, menjadi anak dari salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Namun, dunia orang dewasa tidak semudah mimpi. Di balik senyum dan keramahan, Arga mulai merasakan tatapan-tatapan aneh. Tatapan yang membuat pundaknya terasa berat, seolah keberadaannya adalah kesalahan, terutama di rumah besar itu. Di ruang makan, beberapa kerabat Surya duduk berkumpul. Arga duduk di samping Surya. Tangannya memegang sendok erat-erat. Ia tidak lapar, tapi tetap memaksakan diri makan agar terlihat sopan. "Surya," kata seorang pria berusia 50-an, pamannya sendiri. "Kamu yakin sudah memikirkan ini matang-matang?" Surya menoleh. "Memikirkan apa?" "Mengakui anak ini secara resmi," jawabnya, melirik Arga tanpa senyum. Dunia bisnis tidak sesederhana perasaan. Arga menunduk. "Dia anak saya," jawab Surya datar. "Sesederhana itu." "Tes bisa dimanipulasi," sahut yang lain pelan tapi cukup terdengar. Sendok Arga berhenti bergerak. Dadanya berdenyut. Surya berdiri. "Siapapun yang meragukan Arga," katanya tegas dan lembut, "berarti meragukan saya. Dan itu tidak bisa saya terima." Ruangan mendadak sunyi. Namun, Arga tahu, kata-kata itu tidak menghapus kebencian, hanya menundanya. Malam itu, Arga duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Pakaian rapi, rambut disisir. Tapi di matanya, masih ada bocah yang dulu sering diusir dari warung. Ia memeluk bantal. "Ibu, mereka nggak suka Arga," bisiknya. Kenangan lama muncul. Dulu, orang-orang juga menatapnya seperti ini. Seolah ia tidak pantas berada dimanapun. Pintu kamar terbuka pelan. Surya masuk, membawa segelas susu hangat. "Kenapa belum tidur?" tanyanya. Arga ragu, lalu berkata pelan, "Ayah, kalau Arga pergi, mereka bakal senang ya?" Surya membeku. "Apa maksudmu?" "Arga nggak mau bikin ayah susah," lanjut Arga, suaranya gemetar. "Dulu ibu juga sering disusahkan karena Arga." Surya meletakkan gelas, lalu berlutut di depan Arga. "Dengar," katanya tegas tapi lembut. "Kamu bukan masalah. Kamu adalah alasan." Arga menatapnya bingung. "Alasan ayah memperbaiki hidup," lanjut Surya. "Kalau dunia tidak suka kamu punya kesempatan kedua, itu urusan dunia. Tapi ayah tidak akan pernah melepaskanmu." Air mata Arga jatuh. Ia memeluk Surya erat-erat. Masalah tidak berhenti di rumah. Di sekolah, beberapa orang tua mulai berbisik. Anak konglomerat dadakan, anak dari perempuan miskin, anak yang tiba-tiba muncul. Suatu hari, Arga pulang dengan mata merah. Surya langsung tahu ada yang salah. "Ada yang mengganggumu?" tanyanya. Arga menggeleng. "Gak apa-apa." Namun malamnya, Surya mendapat telepon dari kepala sekolah. Ada insiden. Seorang anak berkata kasar pada Arga, menyebut ibunya perempuan yang mencari uang.
Surya menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia masuk ke kamar Arga. "Kenapa kamu nggak cerita?" tanyanya. Arga menunduk. "Ibu dulu selalu bilang, diam itu lebih aman." Kalimat itu menghancurkan Surya. "Mulai sekarang, kamu tidak perlu diam lagi. Kamu punya ayah." Hari demi hari, Surya mulai mengubah lingkungannya. Ia memilih sekolah yang lebih manusiawi, membatasi akses media, dan menolak wawancara apapun tentang Arga. Namun, satu hal tidak bisa ia kendalikan, rasa bersalah Arga. Suatu malam, Arga bermimpi buruk. Ia berteriak memanggil ibunya. Surya berlari ke kamarnya. "Ibu, jangan tinggalin Arga," tangis Arga. Surya memeluk Arga erat-erat. "Tidak ada yang meninggalkanmu lagi. Ayah janji." Dalam pelukan itu, Surya sadar, luka Arga bukan hanya soal kemiskinan, tapi tentang ditinggalkan. Dan luka itu tak bisa disembuhkan dengan uang. Beberapa hari kemudian, Surya mengajak Arga ke sebuah panti asuhan. Arga bingung. "Kenapa ke sini ya?" Surya tersenyum. "Karena ayah ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian yang pernah terluka." Arga melihat anak-anak lain, wajah-wajah yang sama seperti dirinya dulu. Seorang anak kecil menarik bajunya. "Mas, kamu tinggal di sini juga?" Arga berjongkok. "Tidak, tapi dulu aku seperti kamu." Untuk pertama kalinya, Arga merasa kuat, bukan kecil. Dan Surya melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin inilah alasan sebenarnya Tuhan mempertemukan mereka. Bukan hanya untuk menebus dosa, tapi untuk memberi arti pada luka. Namun, di balik semua itu, satu ujian terakhir masih menunggu. Ujian yang akan menentukan apakah Arga benar-benar siap berdamai dengan masa lalunya. Hujan turun pelan sore itu, seperti cara langit ikut berkabung tanpa suara. Arga berdiri di depan jendela kamarnya, memandangi titik-titik air yang berlari di kaca. Sudah lama ia tidak menyukai hujan. Hujan selalu mengingatkannya pada hari terakhir ibunya. Hari ketika dunia berubah tanpa bertanya, apakah ia siap? Di bawah, Surya sedang menerima tamu. Arga tahu, ia mendengar nada suara ayahnya berubah sejak siang. Tegas, dingin. Nada yang biasa digunakan Surya Wijaya untuk menghadapi lawan bisnis. Tamu itu adalah seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah menjadi bagian dari kisah ibunya. "Dia tidak perlu tahu," kata pria itu dari ruang tamu. "Biarkan masa lalu tetap terkubur." Surya menatapnya tajam. "Justru karena masa lalu itulah anak saya menderita." Pria itu terdiam. Ia adalah mantan rekan bisnis Surya. Orang yang dulu mengetahui hubungan Surya dan Murni, namun memilih diam saat Murni ditinggalkan. "Aku tidak menyangka Murni akan," ucapnya pelan. Tidak menyangka dia akan meninggal, atau tidak menyangka dia akan berjuang sendirian. Tak ada jawaban. Dari tangga, Arga mendengar sebagian percakapan itu. Dadanya bergetar. Ia tidak ingin menguping, tapi namanya disebut. Ibunya disebut. Ia turun perlahan. Surya menoleh dan terkejut. "Arga, ayah tidak tahu kamu di sini." Arga menatap pria asing itu. "Om ini siapa?" Surya menarik nafas. "Orang yang dulu tahu tentang ibumu." Arga mengangguk pelan. Ia menatap pria itu lama, lalu bertanya dengan suara tenang yang jauh lebih dewasa dari usianya. "Om pernah lihat ibu saya sakit?" Pria itu menunduk. "Pernah? Om tahu ibu saya sendirian?" "Iya." "Terus kenapa Om gak nolong?" tanya Arga polos. Pertanyaan itu lebih kejam daripada amarah. Pria itu terdiam, tak sanggup menjawab. "Terima kasih sudah jujur, tapi sekarang Om boleh pergi." Surya menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Arga akan sekuat ini. Malam itu Arga duduk di kamar, memandangi foto ibunya yang kini ia simpan di meja kecil. Ia berbicara pelan, seperti dulu. "Bu, Arga ketemu orang-orang dari cerita ibu," katanya. Arga marah, tapi capek.
Ia menutup mata. Kalau Arga terus marah, ibu nggak tenang ya. Dalam keheningan, Arga seperti mendengar suara lembut yang familiar. Tidak semua luka harus dibalas. Beberapa cukup dilepaskan. Air mata jatuh perlahan. Keesokan harinya, Arga meminta sesuatu pada Surya. Ayah, boleh kita ke rumah lama? Surya terdiam. Kamu yakin? Arga mengangguk. Arga mau pamit. Mereka pergi ke kontrakan kecil yang dulu menjadi rumah Arga dan Murni. Bangunannya sudah kusam, cat mengelupas, tapi bau kenangan masih melekat. Arga masuk perlahan. Sudut tempat ibunya biasa duduk, dinding tempat tinggi badannya ditandai, kompor kecil yang dulu menjadi sumber kehidupan. Ia berdiri di tengah ruangan. Bu, Arga nggak tinggal di sini lagi. Ucapnya pelan. Bukan karena Arga lupa, tapi karena Arga mau hidup. Surya berdiri di belakang, menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, Arga tidak merasa bersalah meninggalkan kemiskinan. Ia merasa diizinkan. Dalam perjalanan pulang, Arga berkata, Ayah, Arga mau bikin ibu bangga. Dengan apa? Tanya Surya. Dengan jadi orang baik, bukan orang kaya. Surya tersenyum getir. Kalau bisa dua-duanya? Arga tersenyum kecil. Beberapa minggu kemudian, Surya mengadakan acara kecil. Bukan pesta, bukan konferensi pers. Hanya peresmian sebuah yayasan. Namanya tertulis jelas, Yayasan Murni Cahaya Hidup. Arga berdiri di samping Surya saat papan nama dibuka. Yayasan ini untuk ibu-ibu yang berjuang sendiri, supaya tidak ada anak yang kehilangan ibunya karena sendirian. Suara Arga bergetar, tapi tidak pecah. Orang-orang terdiam. Surya menatap anaknya dengan bangga yang tak bisa dibeli oleh apapun. Malam itu, Arga tertidur nyenyak. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada teriakan, hanya kehangatan. Di antara sadar dan tidur, ia melihat ibunya sekali lagi. Murni tersenyum, lebih terang dari sebelumnya. Kamu sudah kuat. Ibu boleh pergi dengan tenang. Arga tersenyum sambil menangis. Terima kasih, Bu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ditinggalkan. Ia merasa dilepaskan dengan cinta. Pagi itu cerah. Berbeda dari pagi-pagi lain yang pernah Arga lalui dalam hidupnya. Matahari menyelinap lembut ke dalam kamarnya, menyentuh wajahnya dengan kehangatan yang terasa seperti belayan. Arga membuka mata perlahan. Tidak ada rasa sesak, tidak ada ketakutan, tidak ada mimpi buruk. Hanya ketenangan. Ia duduk di ranjang, menatap jendela yang terbuka sedikit. Angin pagi membawa aroma bunga dari taman. Untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, Arga merasa bangun dengan hati yang utuh. Di meja kecil samping ranjang, foto ibunya tersenyum tenang. Arga tersenyum balik. Selamat pagi, Bu, bisiknya. Di dapur, Surya sedang menyiapkan sarapan sederhana. Tidak ada koki, tidak ada pelayan. Hanya seorang ayah yang belajar menebus waktu yang hilang. Arga masuk dan terdiam. Ayah masak? Tanyanya heran. Surya tersenyum kikuk. Masih belajar. Arga tertawa kecil. Tawa yang jujur, bukan tawa untuk bertahan hidup. Mereka duduk bersama. Tidak ada pembicaraan berat. Tidak ada luka yang perlu dibuka. Yang ada hanya kehadiran. Setelah sarapan, Surya mengajak Arga pergi. Kemana, Ayah? Ke tempat penting. Mereka berhenti di sebuah bukit kecil yang menghadap kota. Di sana, sebuah bangunan sedang dalam tahap akhir pembangunan. Papan nama besarnya tertutup kain putih. Surya menggenggam tangan Arga. Kamu yang buka, katanya. Arga menarik kain itu. Sekolah Harapan Murni. Mata Arga berkaca-kaca. Ini untuk siapa? Suaranya bergetar. Ini untuk anak-anak yang pernah berada di tempatmu dulu, jawab Surya. Dan untuk ibumu. Arga menutup wajahnya, menangis, bukan karena sedih, karena hatinya penuh. Bu, ibu lihat, bisiknya. Hari peresmian berlangsung sederhana. Tidak ada pidato panjang, tidak ada sorotan berlebihan. Hanya anak-anak yang tersenyum, ibu-ibu yang menunduk penuh syukur, dan Arga yang berdiri di antara mereka,
Bukan sebagai anak miliarder, tapi sebagai seseorang yang pernah terluka. Dalam pidatonya yang singkat, Arga berkata, "Ibu saya pernah sendirian, dan karena itu banyak hal hilang. Sekarang kami ingin memastikan tidak ada yang sendirian lagi." Kata-kata itu tidak keras, tapi menyentuh. Surya menatapnya dengan mata basah. Ia akhirnya mengerti, ini bukan tentang memperbaiki masa lalu, tapi tentang menjaga masa depan. Sore hari, Arga meminta satu hal terakhir. "Kita ke makam ibu, Ayah." Di sana, Arga berdiri tegak. Tidak menangis seperti dulu, tidak gemetar. "Bu," katanya pelan tapi pasti. Arga bahagia, bukan karena rumah besar, tapi karena Arga dicintai. Surya menunduk, meletakkan bunga. "Terima kasih sudah melahirkan anak yang mengajarkan aku menjadi manusia," bisiknya. Angin berhembus lembut, daun-daun bergerak pelan. Arga tersenyum. Malam itu sebelum tidur, Arga berdiri di depan cermin. Ia melihat dirinya, bukan bocah jalanan, bukan anak miskin, bukan bayang-bayang masa lalu. Ia melihat anak yang selamat. Di tempat tidur, Arga memejamkan mata, dan dalam tidurnya, ia melihat ibunya sekali lagi. Tidak berdiri jauh, tidak memanggil. Ia duduk di sampingnya. "Ibu tidak pernah pergi," kata murni lembut. "Ibu hanya berubah tempat tinggal." Arga tersenyum. "Sekarang Arga ngerti, Bu." Murni mengangguk. "Kamu sudah pulang." Pagi esoknya, Surya menemukan Arga menanam bunga di taman. "Untuk siapa?" tanya Surya. "Untuk ibu," jawab Arga. "Biar ibu selalu hidup di sini." Surya tersenyum. "Dan di sini," katanya sambil menunjuk dada Arga. Arga mengangguk, karena pada akhirnya, ibu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam cinta yang diwariskan, dalam kebaikan yang diteruskan, dalam anak yang tumbuh menjadi cahaya dari luka.